Sahabat Multatuli dimanapun saat ini Anda tengah berada, jumpa lagi bersama saya Nedi Suryadi di podcast Multatuli. Podcastnya sejarah, budaya, seni, dan tradisi. Saatnya Multatuli menginspirasi. Kali ini saya sudah bersama bintang tamu podcast Multatuli, ada Kang Sartani. Bersama saya di sini. Iya. Terima kasih Kang Sartani Sama-sama. sudah hadir di podcast Multatuli. Beliau ini adalah seorang tenaga pengajar di SKH Padesan Rangkas Bitung. Ya. Oke. Kang Sartani, ini kita kemarin sudah ngobrol dengan translator. Kemudian sudah ngobrol juga dengan alumni SKH. Dan sekarang kami pengen ngobrol dengan tenaga pengajarnya. Baik. Dengan guru SKH-nya biar lengkap ceritanya. Siap. Kang Sartani sudah berapa lama mengajar di SKH? Kalau dihitung dari 2007 ya. 2007? 2007 ya. Oh, terhitung lama juga berarti ya kalau 2007. Alhamdulillah. Sekitar 17 tahun. Mungkin ya sekitar 17 tahun. Ya, 17 tahun. 2007 itu saya baru lulus SMA. Kang Sartani sudah di sana ya? Udah. Mungkin waktu itu saya sebagai pengajar salah satu bidang seperti, karena yayasan waktu itu butuh untuk bukan tenaga ahli ya. Pengajar desain grafis. Pertama kali saya di situ. Nah, pertama di situ berjalan, itu mengajar siswa beberapa tunarungu, dan ada beberapa orang juga yang saya ajar. Alhamdulillah tuh menghasilkan beberapa yang bisa ikut, walaupun saya baru di situ, baru belum bisa bahasa isyarat. Gitu. Oh, berarti basic pendidikan tidak tidak di sekolah luar biasa ya? Kalau Kang Sartani sendiri ya? Enggak, saya sih pertama di bisnis, malah di manajemen bisnis. Oh, manajemen bisnis. Manajemen bisnis, kemudian menggeluti desain grafis. Ya, gitu. Mengajar di SKH. Pertama ketika diminta untuk mengajar di SKH, apa tanggapan? Saya sih pertama karena mencoba sesuatu itu tantangan ya. Saya coba aja karena pertemanan juga dengan yang rekrut saya gitu kan. Ya udah saya coba deh gitu. Sedikit ilmu saya bisa bermanfaat lah gitu. Misalkan awalnya waduh kumaha ya gitu. Ya waktu itu ya sempat begitu, gimana caranya saya menyampaikan informasinya, cara mengajarnya. Nah, itu sempat berpikiran seperti itu. Cuman waktu itu saya lihat dulu situasi di sekolahnya kayak gimana. Ternyata tunarungu itu tidak bisa mendengar. Saya baru tahu tunarungu tidak bisa mendengar. Iya, mohon maaf kan biasanya yang bisa mendengar juga nih yang normal, yang reguler gitu. Guru agak kerepotan gitu ya. Apalagi dengan teman-teman penyandang tunarungu itu gitu. Bagi saya sih tantangannya seperti itu. Ya. Ternyata setelah beradaptasi berapa lama Kang Sartani beradaptasi? Ya mungkin dalam 1 minggu sampai 2 minggu ya. Saya pelajari dulu gimana caranya biar apa yang saya sampaikan dapat diterima gitu kan oleh peserta didik. Ya awal-awal simple aja, saya pakai video. Tutorial gitu. Nih lihat seperti ini. Gimana caranya supaya seperti ini gitu. Disampaikan lah. Ini saya bisa nunjuk-nunjuk doang tuh video. Tunjuk ya begini, ini caranya ini. Seperti itu. Nah, untuk 2007 itu kan saya sama warga Lebak, nggak tahu saya yang karena tertinggal oleh teknologi atau mungkin teknologi di luar sudah canggih juga. Di tahun 2007 itu tutorial itu video kayak YouTube segala macam sudah familiar. Waktu itu familiar sih belum ya. Familiar sih waktu itu kan masih BB juga belum ada. Iya, soalnya waktu itu 2009 saja saya masih pakai Opera Mini. Itu. Ya, salah satunya ya cari video itu kan internet mungkin itu masih bisa di tadi itu Opera Mini kayak gitu
kita web kan, Iya. ya web gitu, cari tutorial yang isinya teks-teks gitu, cari biasanya dia menyimpan link videonya gitu kan, ya udah bisa itu saya save tuh video, bisa di-download gitu, bisa di-download, saya save videonya, kebutuhan pembelajarnya apa nih, saya hanya bisa ngasih aja, belum bisa saya berkomunikasi secara itu ya, secara mereka punya dunia. Cara komunikasi mereka belum punya. Tapi awal-awal ada guru pendamping. Ada ya. Ya karena sebelum saya kan udah ada guru-guru di sana. Ini maksudnya apa gitu? Ini maksudnya apa? Saya nanya juga gitu. Iya. Guru-guru itu jadi apa? Translator ya. Iya. Seperti itu. Jadi awal-awal guru pendamping ya. Iya. Tapi sekarang mungkin sudah bisa berkomunikasi ya. Ya sedikit banyaknya bisa, sedikit karena sering. Ya karena sering. Bukan saya belajar, tapi karena sering. Karena sering aja. Karena bisa sering. Karena terbiasa gitu ya. Waktu itu Kang Sartani itu mengajar di tingkat SD, SMP apa SMA pas pertama itu? Waktu itu karena saya khusus untuk hanya mengajar desain grafis, itu saya ambil yang SMP. Yang SMP ya. Dari SMP sampai SMA. Sampai SMA. Karena waktu itu kebetulan persiapan untuk lomba. Persiapan untuk lomba ya bertingkat kan, kabupaten, provinsi, nasional gitu, seperti itu. Nah pada saat waktu itu belum ada apa ya, belum ada yang diunggulkan waktu itu, belum ada apa, mau lomba apa nih anak-anak gitu kan, yang bisa meningkatkan apa, membawa nama Padesan dan daerahnya sendiri gitu. Nah waktu masuklah saya ya lumayan itulah beberapa waktu lah untuk itu adaptasi, sampai alhamdulillah mereka bisa nerima dengan situasi saya yang komunikasinya dengan mereka terbatas, hanya dengan video-video itu. Setelah video saya praktekin, oh gini saya yang praktek gitu kan, lalu dia mengikuti, alhamdulillah mereka bisa ikut lomba kabupaten, ke provinsi dan nasional. Tapi tahapan mereka sampai bisa ngikutin gitu, bikin desain, itu berapa lama? 1 tahun atau kurang dari 1 tahun? Kalau saya itu kurang dah. Kurang dari 1 tahun? Kurang dari 1 tahun. Malah ada yang setelah itu saya ngajar hanya 2 hari untuk perlombaan ke tingkat kabupaten itu. 2 hari mereka coba sama saya kan dites. Coba kamu warnai, tahu warna enggak gitu. Akhirnya dia tahu warna untuk daun warna apa, gitu kan, batang pohon warna apa, dia udah tahu. Saya masukkan materinya gitu kan. Seperti contoh bikin geometrik dulu, seperti itulah, dasar-dasar dulu. Cuman 2 hari dia udah ikut lomba, dan waktu itu sampai ke nasional. Sampai ke tingkat nasional ya? Nasional. Dari Padesan itu? Dari Padesan. Keren. Berarti awal-awal pasti kita ragu, wajar dong ya? Ragu terhadap potensi anak. Kemudian setelah mengajar di situ di luar ekspektasi berarti? Iya. Saya belum pernah ngajar maksudnya yang umum ya, yang normal belum pernah. Belum pernah? Karena saya kan basicnya bukan pengajar juga, bukan. Saya malah kerja di lembaga itu, lembaga kursus biasa, office kayak gitu kan. Office. Nah itu baru kalau pertama saya ngajar desain langsung ke anak berkebutuhan. Dan sampai sekarang masih mengajar di situ. Alhamdulillah. Luar biasa. Alhamdulillah. Nah Kang Sartani sendiri ini yang saya ingin tahu ya, dan sahabat Multatuli juga perlu tahu. Bagaimana Kang Sartani menggali potensi anak, melihat potensi anak sebagai tenaga pengajar tadi ya, yang walaupun pada awalnya tidak punya basic pengajar, tapi pada akhirnya harus mengajar dan pada akhirnya harus membaca potensi anak. Kang Sartani sendiri gimana tuh melihat potensi anak didik? Mungkin dengan pendekatan gitu ya, karena kita dengan guru lain juga ada di situ sebagai pengajar juga, informasi-informasi apa namanya, kemampuan anak, dengan biasa ada identifikasi, asesmen kayak gitu. Ini kemampuannya sampai mana, tingkat kemampuan. Oh ini condongnya ke menggambar nih gitu kan. Ini condongnya nih ke kriya kayu nih. Itu dibantu dengan guru-guru lain. Nanti saya
yang ini bisa nggak di desain grafis, kita coba gitu. Yeah. Sepertinya bisa. Kalau saya pikir sih, kalau dia bisa menggambar dan mewarnai, saya rasa bisa gitu. Untuk kita masukkan desain grafis gitu. Hanya pindah media aja. Yeah. Dari mungkin medianya kertas atau itu kita ke digital ya, ke komputer gitu. Oke. Berarti potensi anak itu bisa dibaca secara perlahan. Mungkin dari dasar, dari sekolah dasar. Ya pada akhirnya ketika di tingkat SMP atau SMA baru kelihatan nih potensinya gitu. Potensi ini gitu. Nah itu tidak bisa sebentar juga ketika itu kita udah tahu dia potensinya ini. Nah kita harus mood yang itu yang mereka punya itu kadang-kadang turun naik gitu kan. Harus moodnya bagus baru kita masuk gitu. Iya. Ini yang kemarin dibicarakan sama translator juga salah satu kendalanya itu. Ketika moodnya berubah, ketika moodnya nggak bagus gitu. Iya itu salah satu itu faktornya. Teknik lobbyingnya itu yang butuh keahlian khusus memang ya. Karena itu dia fungsinya kita pendekatan secara emosional. Kita ngobrol kalau normal ya ngobrol santai lah gitu. Cerita itu bagaimana cita-cita kamu mau jadi apa kayak gitu ya, hal-hal dasar ya. Hal-hal yang ditanya. Nanti dia merasa dekat dengan gurunya, dengan pengajarnya, dia nyaman dulu dengan kita. Baru kita masuk ke situ. Nah, selama mengajar di situ tentu ada produk dong. Sudah ada nggak produk dari teman-teman SKH gitu di Padesan? Maksudnya produk di desain grafis fisik gitu. Oh, dia bisa untuk hal-hal sederhana pembuatan banner. Hal-hal sederhana membuat cover-cover gitu kan. Ya seperti itulah, membuat desain-desain desain huruf kayak gitu untuk dibuat di media lain gitu kayak gitu. Alhamdulillah mungkin ada apanya ya, jejaknya kita kasih itu. Kalau ini Kang, kalau kerjasama misalkan musik buat cover album menggunakan tenaga teman-teman SKH atau orang bikin buku jilidnya menggunakan desain dari teman-teman SKH, sudah ada belum di kabupaten? Belum ya? Belum. Oke. Mungkin kalau di bidang lain seperti kita mendesain diaplikasikan ke kayu kayak gitu, jadinya kan kerajinan kan. Itu pernah kita dengan sekolah kita dengan Latansa kayak gitu, ketika ada event-event kita buat untuk plakatnya. Ya nggak banyak karena kita kan terbatas. Mungkin hanya beberapa sebagai bahwa kita bisa membuat ini gitu. Itu didesain dulu kan, tetap didesain dengan desain grafis itu diaplikasikan ke media lain kayak gitu. Mungkin jadi produk lain lah, berubah produknya. Tapi kalau udah kerjasama begitu asik juga ya. Kalau ada kerjasama dengan dengan buku, dengan lagu, akan mungkin, lebih seru juga ya. Ya mungkin kalau nanti ada yang itu bisa. Soalnya kan ekosistemnya Kabupaten Lebak ini mendukung kan gitu. Ekosistemnya mendukung untuk itu. Dan kemudian akan menarik lagi ketika misalkan Akang bikin pameran karya desain grafis gitu. Udah punya rencana ke sana nggak? Sebetulnya kita dan staf pengajar lainnya pengen ada satu wadah gitu ya. Di dalamnya itu karena di dalam sekolah kita sendiri keahliannya beda-beda sesuai potensi dan kemampuannya. Nah, pengen ada satu ruang khusus untuk mereka gitu. Ada satu ruang di situ bisa dia untuk ngedesain, bisa untuk bengkel, bisa untuk kejahit gitu kan. Itu yang akhir dari, bukan akhir, jadi cita-cita ya. Mereka setelah keluar dari sekolah, yang kita pikirin tuh mereka setelah keluar sekolah. Setelah keluar sekolah itu mau apa gitu. Makanya bukan kita mengenyampingkan akademis. Betul. Bukan mengenyampingkan, tetap kita itu. Tapi bukan prioritas, tapi sebagian besar kita ke keterampilan, kemampuan ya. Betul. Supaya minimal dia keluar sekolah punya satu keahlian, nggak usah banyak. Satu keahlian yang bisa bermanfaat untuk orang lain gitu. Bisa difungsikan sebagai mencari
cuan Iya. gitu ya. Karena kemarin juga saya ngobrol sama Rizky ya. Iya. Rizky salah satu penyandang tunarungu itu, dia sangat berharap bahwa kehadiran mereka itu bisa diterima di masyarakat. Iya. Ya salah satunya dengan tadi punya kesempatan kerja yang sama dengan yang lain. Iya. Punya ruang Punya punya yang tempat sama. gitu ya, punya ruang yang sama seperti teman-temannya yang lain gitu. Ya alhamdulillah kalau tunarungu di SKH Padesan kan beberapa udah bekerja di semacam minimarket kayak gitu. Udah diterima tuh beberapa orang. Ya. Kalau Rizky sendiri kan dia pilih mandiri ya. Iya. Usaha mandiri karena dia punya keahliannya banyak. Iya, dia itu ternyata di elektronik juga, Di servis elektronik. Perbengkelan bisa. Oh iya. Kemudian di desain grafis juga Di kan. desain grafis. Iya. Iya. Dan alumni-alumni semacam Rizky itu banyak ya, maksudnya ada gitu. Ada. Sebetulnya Rizky kalau di kita itu apa namanya? Ngasuh itu apa ya? Ke yang di bawahnya gitu. Ngemong ya. Ngomong ya. Jadi setiap generasinya ada gitu. Walaupun keahliannya berbeda, tapi Iya. bisa berbagi pengalaman atau informasi dari luar karena mereka punya komunitas sendiri. Mungkin informasi peluang itu mereka ada di komunitasnya gitu. Iya. Mungkin suatu saat ada dibutuhkan, mungkin temennya yang di bawahnya itu yang dia perkenalkan gitu. Biasanya begitu karena mereka punya komunitas. Komunitas itu terhimpun dalam ikatan alumni kah atau Ikatan Tunarungu ya, Gerkatin itu ya, Gerakan Tuli Indonesia kalau nggak salah. oh sudah ada komunitasnya. Tapi kalau alumni Padesan sendiri, alumni khusus misalnya komunitas. Oh belum diikat seperti itu ya. Belum ya. Belum. Cuma tadi itu saya membayangkan ada ikatan alumninya gitu, dan kemudian wirausaha juga dikembangkan secara internal di alumni itu gitu. Kayaknya seperti itu. Walaupun secara komunikasi mereka setelah lulus itu intens dengan kita, ada kegiatan apa kita pasti mereka diajak. Karena mereka juga bagian dari sejarah sekolah kan gitu. Iya. Dan potensi-potensi mereka mengangkat nama sekolah juga dan daerahnya sendiri gitu. Ya. Pasti cuman kita emang belum terikat dalam satu wadah atau komunitasnya itu. Masih berhubungan via itu aja, komunikasi biasa gitu. Tapi itu lumayan bisa bermanfaat untuk sekolah itu, informasi-informasi seperti itu. Mereka mendapat informasi ada lowongan ini, temannya dikasih tahu seperti itu. Nah, kalau di sekolah sendiri ini hal yang sama juga saya tanyakan ke translator ya. Di sekolah sendiri dan di ruang publik gitu, alat-alat penunjang untuk teman-teman SKH itu penyandang tunarungu seperti apa? Di sekolah atau di luar? Di sekolah. Di sekolah. Penunjang apanya nih? Penunjang keterampilannya Ya, penunjang keterampilan, penunjang belajar segala macam. Sebetulnya di SKH itu lengkap ya. Apalagi di SKH negeri gitu seperti itu. Kalau swasta kan mungkin karena skupnya kecil. Peralatannya terbatas. Mungkin kalau di negeri ada 4, di kita cuma ada 2 kayak gitu. Itu aja sih. Selalu ya gitu. Tapi kalau di ruang publik sendiri menurut Akang sudah ramah belum ruang publiknya terhadap penyandang tunarungu atau teman-teman disabilitas? Di kita apa ya, di kita di Kabupaten Lebak khususnya. Gimana ya kalau di Lebak bukan tidak itu tapi emang belum aja belum maksimal, belum lengkap aja ya. Udah mulai dibenahi, ada jalan untuk itu, udah seperti itu. Ada penyangga untuk tunanetra gitu. Itu udah mungkin bertahap lah. Ya. Bertahap. Kalau untuk sekolah sendiri di Kabupaten Lebak itu untuk sekolah SKH ada berapa? Semuanya ada 13 ya Mas. Ada 13 sekolah. 3 untuk sekolah negeri, sisanya itu 10 berarti sekolah swasta ya. Oh, cukup lumayan banyak juga ya. Cukup lumayan banyak untuk tersebar di Lebak sendiri dan Lebak Selatan ya. Oh, di Lebak Selatan juga ada ya. Saya juga baru tahu kalau di Lebak Selatan ada. Ada Lebak Selatan ternyata ada juga ada. ya. Swastanya juga mungkin berimbang. Oh ya, ini termasuk jumlah SKH banyak ya kalau ada. Iya, lumayan banyak. Negerinya di Lebak lumayan banyak. Artinya dukungan pemerintah Kabupaten Lebak terhadap penyandang disabilitas itu cukup lumayan bagus untuk apa sekolah gitu ya, banyak tersebar. Nah,
terakhir nih Kang, dengan jumlah sekolah yang sekian banyak dan dengan potensi anak didik yang begitu luar biasa menurut saya, ke depan harapannya gimana menurut Akang sebagai tenaga pengajar untuk teman-teman penyandang disabilitas khususnya tunarungu tadi, harapannya seperti apa ke depan? Ya harapannya nggak muluk ya untuk anak-anak itu, potensi dia berkembang dan bisa bermanfaat untuk masyarakat banyak dan bisa diterima oleh masyarakat juga bahwa penyandang disabilitas juga punya hak yang sama, itu aja sih. Dan bangga bila kita lihat anak-anak kita itu bisa berhasil itu, bisa berhasil berarti kan apa yang kita sampaikan, apa yang kita ajarkan mereka mampu menyerap gitu. Itu aja, tidak banyak sih yang saya harapkan untuk itu. Dan untuk yang lainnya itu yang tadi saya sebutkan, di daerah kita punya wadah untuk itu, untuk anak disabilitas terutama. Jadi mereka bisa show produk gitu kan, show keahliannya gitu. Jadi orang lain itu mungkin bisa melihat mereka juga mampu gitu. Mereka juga mampu seperti layaknya orang lain gitu, bisa bekerja, bisa fokus. Ya kalau ujian kan fokus, dia nggak bisa ngedengar apa-apa tuh. Fokus, nggak bisa keganggu sama knalpot ya. Jadi nggak perlu harap tenang sedang ujian, nggak perlu itu. Nggak perlu, nggak penting. Udah tenang. Oke, Kang Sartani, sebenarnya saya ingin berbincang lebih banyak lagi, masih banyak hal yang sebetulnya ingin digali, cuma kita terbatas oleh waktu. Jadi untuk episode kali ini mudah-mudahan kita ada episode kedua untuk membicarakan ini lebih dalam. Amin. Jadi untuk sementara saya ucapkan terima kasih. Sama-sama. Kang Sartani sudah berbagi informasi, mudah-mudahan harapannya tadi bisa diwujudkan oleh kita sebagai warga masyarakat Lebak, bisa mendukung teman-teman penyandang tunanetra untuk mensupport tadi ya, membuat ruangnya, kemudian fasilitasnya dan sebagainya bisa dilengkapi. Amin. Harapan-harapan tenaga pengajar mudah-mudahan bisa diwujudkan. Oke, terima kasih Kang Sartani. Saya ucapkan terima kasih juga di akhir podcast ini kepada Kemendikbudristek, kemudian kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebak, dan kepada DAK Museum Multatuli tahun 2024. Oke, terakhir saya pamit undur diri. Saya Nedi Suryadi dan tamu saya Sartani. Mohon pamit undur diri dari harapan Anda semuanya. Sampai jumpa di podcast Multatuli berikutnya. Saatnya Multatuli menginspirasi.